Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya ta'zimi Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Saadah, saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Matematika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Adapun pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penutur, atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Adapun syarat kalimat efektif ialah ada 6, yaitu yang pertama kesatuan. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Contohnya, kalimat yang tidak jelas kesatuannya, kesatuan gagasannya. Pembangunan gedung sekolah baru pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberikan kredit. Kalimat ini yang membuat tidak efektif ialah karena terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Contoh kalimat yang kesatuannya jelas, yaitu pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Baik, selanjutnya yang kedua ialah kepaduan atau koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koherensi yang saya sudah sarankan kepada mereka adalah merevisi anggaran itu proyek. Dalam kalimat ini yang membuat tidak efektif ialah salah dalam pemakaian kata dan frasa. Contoh kalimat yang unsur-unsurnya koheren, yaitu saya sudah menyarankan kepada mereka adalah merevisi proyek itu. Baik, selanjutnya keparalelan. Keparalelan adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Adapun contoh keparalelan yang salah ialah kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena ada kata sebagai. Contoh keparalelan yang benar ialah kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Baik, selanjutnya ketepatan. Ketepatan adalah kesatuan atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contoh penulisan kalimat yang tidak memperhatikan faktor ketepatan ialah karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Kalimat ini menjadi tidak efektif karena salah dalam pemakaian kata sehingga. Contoh penulisan kalimat yang memperhatikan faktor ketepatan ialah karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang. Baik, selanjutnya kehematan. Kehematan ialah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu atau pemborosan kata. Contoh kalimat yang tidak hemat kata ialah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Contoh kalimat yang hemat kata.
Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Baik, selanjutnya kelogisan. Kelogisan ialah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Contoh kalimat yang lemah dari segi logika berbahasa. Kambing sangat senang bermain hujan. Kalimat ini menjadi lemah karena secara logika kambing itu tidak suka dengan air, apalagi sangat senang bermain hujan-hujanan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang kita mendengar orang-orang di sekitar kita berbicara satu sama lain memakai kalimat yang tidak efektif. Kalau pembicaraan itu berlangsung dengan situasi yang tidak formal, tentu kualitas kalimat yang dipakai tidak kita permasalahkan. Akan tetapi sering terjadi orang menuturkan kalimat yang tidak efektif dalam situasi yang formal. Contohnya dalam beberapa kasus kalimat yang tidak efektif. Yang pertama itu kasus bagi yang menitip sepeda motor. Salah satu kesalahan yang tergolong laten di kalangan pemakaian awam adalah pemakaian kata depan bagi. Di samping kepada dalam tuturan yang bersifat informatif dan instruktif, sebenarnya makna kata bagi setara dengan makna kata buat dan untuk. Seharusnya kalimat ini menggunakan kata buat atau untuk agar kalimat ini menjadi efektif, sehingga menjadi kasus untuk yang menitip sepeda motor. Baik, selanjutnya pada kalimat kasus bagi dosen yang berhalangan hadir, kalimat ini tidak efektif karena kata bagi sebenarnya wajib tidak hadir di kalimat tersebut. Kalimat yang efektif, contohnya itu, bila dosen berhalangan hadir, harap memberitahukannya kepada sekretariat. Baik, selanjutnya kasus kalimat saya melihat kelakuan anak itu. Pada kalimat ini terasa ambigu, terutama jika dituliskan sebab yang tersurat dalam kalimat itu bisa dua pihak, yaitu saya atau anak itu. Jika yang dimaksud saya bingung, perbaikannya sebagai berikut. Saya bingung melihat kelakuan anak itu. Jika yang dimaksud si anak yang bingung, perbaikannya sebagai berikut. Anak itu saya lihat sedang bingung. Baik, selanjutnya kasus mereka mengantar iring-iringan. Setelah dikonfirmasikan kepada yang empunya kalimat, ternyata yang dimaksud adalah mereka mengantar pengiringan jenazah ke kuburan. Jadi, yang diantar mereka adalah rombongan pengiring jenazah, bukan iring-iringan jenazah. Baik, selanjutnya kasus bebas parkir. Frasa bebas parkir diartikan orang dengan dibebaskan dari pembayaran parkir. Untuk menyatakan arti itu, sebaiknya dipakai frasa parkir gratis atau parkir cuma-cuma. Bebas parkir seharusnya diartikan dilarang parkir. Baik, selanjutnya kasus tempat pendaftaran tinja. Agar kalimat tersebut menjadi efektif, sebaiknya kalimat tersebut dirubah menjadi tempat pendaftaran penyedotan tinja, agar si pembaca tidak kebingungan. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.